Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai, salam sehat untuk kita semua. Pada bagian yang pertama ini saya mengajak kepada saudara dan sahabat, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat perlindungan dan penyertaan-Nya. Lebih-lebih atas anugerah kesehatan yang boleh kita terima sampai pada saat ini. Di dalam rasa syukur ini kita memohonkan rahmat belas kasih Tuhan turun atas dunia kita, agar COVID-19 semakin hari semakin berkurang, bahkan ditiadakan dari muka bumi ini. Kita mohon rahmat belas kasih Tuhan khusus bagi semua mereka yang sedang sakit. Saudara kita, sahabat kita, kenalan kita, anak-anak kita, baik di rumah sakit, di rumah maupun di perjalanan. Semoga Tuhan menjamah mereka, menguatkan mereka, menganugerahkan roh penghiburan, roh sukacita dalam hati mereka, agar pengharapan mereka tidak pupus. Hari ini di dalam Gereja Katolik kita merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 ada tertulis demikian. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Ada hal yang menarik yang saya ingin membagi kepada saudara dan sahabat tentang kelahiran. Kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran saya, kelahiran anak-anak saya di Kasih Mandiri Bersinar, dan kelahiran saudara dan sahabat dan Anda sekalian. Bagian yang pertama, kelahiran Yohanes Pembaptis. Pasti dia dinantikan oleh ayah ibunya, keluarganya, tetangga, dan sanak saudaranya. Dan pada waktu mereka menyambut kelahiran Yohanes Pembaptis, di sana dikatakan bahwa tetangga dan sanak saudara melihat bahwa rahmat besar dari Tuhan turun atas Elisabet. Maka mereka bersukacita bersama Elisabet. Hal yang menarik pertama pada kelahiran Yohanes Pembaptis adalah sebuah pengalaman iman yang begitu besar di dalam diri tetangga dan sanak saudara. Kemampuan yang memampukan mereka untuk melihat melampaui batas-batas manusiawi. Mereka melihat kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai sebuah rahmat besar yang terjadi atas Elisabet. Oleh karena itu, mereka bersukacita bersama Elisabet. Kelahiran Yohanes Pembaptis menimbulkan tanda heran bagi tetangga dan sanak saudaranya, lebih-lebih ketika dia harus diberi nama Yohanes. Sehingga ada pertanyaan, akan menjadi apakah anak ini nanti? Saya menyimpulkan bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini kelahiran yang penuh rahmat, penuh berkat, sehingga memampukan orang-orang di sekelilingnya melihat rahmat Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, melihat karya tangan Tuhan. Yang kedua, kelahiran saya. Begitu terpukaunya saya menyaksikan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, maka saya juga bertanya dalam hati saya, Tuhan, siapa yang menantikan saya saat saya hendak lahir? Lalu Tuhan mengingatkan kisah-kisah seputar kelahiran saya, bahwa ketika saya lahir, orang yang menantikan dengan penuh kegirangan adalah mama saya, dan orang yang kedua adalah kakak saya yang nomor 2 bernama Siprianus. Dia menyambut kelahiran saya dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan menggendong saya
sambil mengamat-amati. Dan saya yakin dalam hati kakak saya, dia pasti bertanya, akan menjadi apa anak ini nanti? Saya bersyukur bahwa kisah kelahiran saya ada yang menyambut dengan sukacita, ada yang menyambut dengan kegembiraan. Itu berarti mereka yang menyambut saya dengan penuh kegembiraan, mereka mengalami kebesaran kasih Tuhan atas mama saya, sehingga saya boleh lahir di dunia ini dalam keadaan selamat. Yang ketiga, kelahiran anak-anak saya di Kasih Mandiri Bersinar. Ada sebagian besar anak-anak saya yang lahir di Kasih Mandiri Bersinar. Saat mereka lahir, yang menantikan kelahiran mereka adalah kakak pembina, anak-anak yang besar, dan tentu saya. Kami menantikan kelahiran anak-anak kami ini dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita. Anaknya perempuan, anaknya laki-laki, itulah pertanyaan kami. Dan saya pasti sudah menyiapkan nama-nama mereka. Dan ketika mereka lahir, kami menyambutnya dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Dan saya memberikan mereka nama masing-masing. Saat ini, mereka yang telah lahir di Kasih Mandiri Bersinar sudah beranjak remaja, sudah di SMP dan SMU. Mereka semua ganteng dan cantik, mempesona. Mereka tidak tahu pada saat mereka lahir, kami menantikan dengan penuh kegembiraan dan syukur. Semoga ketika mereka menonton video ini, mereka mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kelahiran mereka dinantikan, disambut dengan kegembiraan dan sukacita. Dan kami tidak hanya menyambut dengan kegembiraan dan sukacita, tetapi kami merawat, memelihara, membesarkan mereka sampai saat ini, di saat mereka sedang duduk di bangku SMP dan SMU. Bahkan ada yang sudah lulus SMU 2 tahun terakhir ini. Kepada anak-anak saya yang lahir, saya selalu bertanya, akan menjadi apakah mereka ini nanti? Kalau pada Yohanes Pembaptis jelas, ketika ditanya akan menjadi apakah anak ini nanti, kemudian di dalam kitab suci menjelaskan dan menceritakan bahwa dialah yang menyediakan jalan bagi Tuhan. Dialah yang berseru-seru di padang gurun, atau dialah suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan saya, kakak saya bertanya, akan menjadi apakah anak ini nanti? Ternyata saya menjadi seorang bunda bagi anak-anak yang bernaung di Kasih Mandiri Bersinar, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain. Kemudian akan menjadi apakah anak-anakku ini nanti, yakni anak-anakku di Kasih Mandiri Bersinar? Saya merindukan mereka menjadi anak-anak yang mempunyai masa depan yang cerah, secerah hati mereka saat ini, seindah penampilan mereka saat ini, secantik dan seganteng kondisi mereka saat ini, keadaan mereka di kemudian hari, dan ingin agar mereka mempunyai masa depan yang lebih baik dan lebih baik lagi dari teman-teman mereka yang sudah keluar dari Kasih Mandiri Bersinar. Itulah harapan saya bagi mereka. Dan yang keempat, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari, sahabat yang menonton video ini, akan menjadi apakah anak ini nanti? Adalah pertanyaan orang tua kalian semua juga. Akan menjadi apakah nanti? Bagi saya pada permenungan ini tidak hanya bercerita soal siapa yang menantikan kita,
siapa yang bersukacita saat kita lahir, dan siapa yang memberikan dukungan, support kepada kita untuk meraih masa depan kita semua. Yang saya mau bagi di sini adalah sebuah pengalaman iman yang luar biasa atas kelahiran seseorang, yakni pada Yohanes Pembaptis, tetangga dan sanak saudaranya memiliki sukacita yang besar dalam hati mereka. Nah, sukacita mereka yang besar ini karena apa? Karena mereka melihat rahmat besar Allah terjadi pada Elizabeth. Ternyata dalam hidup ini, sukacita itu lahir dari hati kita. Sukacita itu menjadi sukacita sejati. Sukacita dalam Tuhan apabila kita melihat kelahiran seseorang sebagai pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam diri sang ibu dan tentu sang anak. Kemampuan untuk melihat melampaui batas manusiawi, yang melihat segala sesuatu adalah pekerjaan tangan Allah, maka kebahagiaan itu akan memampukan kita untuk bersukacita bersama orang lain. Pesan saya adalah sukacita itu datang dengan sendirinya. Sukacita itu ada tingkatannya, tingkat manusiawi dan tingkat ilahi. Tingkat manusiawi, kita bergembira, dan kegembiraan kita itu tidak bertahan lama, situasional. Tetapi kalau kebahagiaan kita, sukacita kita itu karena ada campur tangan Allah di dalamnya, maka kita mampu untuk melihat segala sesuatu di dalam rahmat Allah, dan dengan demikian sukacita kita itu awet, abadi. Dan sukacita itu yang akan memampukan kita untuk ambil bagian di dalam kehidupan orang lain yang Tuhan titipkan pada kita. Mari di hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, mari kita berdoa bagi orang-orang yang menantikan kelahiran kita pada saat itu, bagi orang-orang yang sukacita menyambut kelahiran kita pada waktu itu. Kita berdoa bagi mereka, semoga Tuhan melimpahkan kepada mereka rahmat dan kasih karunia-Nya. Dan menjadi PR bagi kita, mari kita tidak hanya mengalami kebahagiaan, sukacita yang tingkatnya sementara, duniawi, tapi marilah kita juga mohon rahmat agar kita diberikan rahmat seperti yang diterima oleh tetangga dan sanak saudara Elizabeth yang menyambut kelahiran Yohanes Pembaptis dengan sukacita yang melimpah di dalam rahmat Allah yang besar itu. Semoga ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Tuhan memberkati.